Heboh transaksi mencurigakan di Kemenq mencapai 349 triliun rupiah. Hal ini bermula dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD pada 8 Maret 2023 yang mengaku menerima laporan adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui angka tersebut berasal dari mana. Akibat kegaduhan ini, Dewan Perwakilan Rakyat memanggil PPATK, Mahfud MD hingga Sri Mulyani untuk mengusut dan membahas asal-muasal transaksi itu. Bagaimana hasil dari rapat besar itu? Apa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah? Tak ada yang menyangka buntut penganiayaan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat pajak bermuara pada terkuaknya berbagai transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan. Angka fantastis itu pertama kali diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada 8 Maret 2023 yang saat itu berada di Yogyakarta untuk menghadiri acara town hall meeting dengan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Usai mengisi acara itu, Mahfud selaku Ketua Komite TPPU membeberkan temuan PPATK, yaitu adanya pergerakan transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. Tapi informasi itu belum spesifik karena Mahfud baru saja mendapat kabar di pagi hari dari sekretarisnya di Komite TPPU yang adalah Ketua PPATK. Di kesempatan lain, pada saat konferensi pers penanganan Rafael Alun, Sri Mulyani menanggapi pernyataan Mahfud dengan mengaku bahwa tidak mengetahui dari mana angka itu berasal. Lebih jauh pada 20 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melakukan rapat kerja bersama. Hasilnya, transaksi janggal yang tadinya disebut sebesar 300 triliun rupiah di Kemenq, setelah diteliti lagi, ternyata nilainya menjadi 349 triliun rupiah selama periode 2009 hingga 2023. Ya, sebagaimana dijelaskan Ibu Menteri Keuangan dalam beberapa kesempatan, terutama di Komisi 11 DPR dan Komisi 3 DPR kemarin, angka 349 triliun adalah nilai akumulasi surat PPATK ke Kementerian Keuangan dari tahun 2009 sampai 2023. Ini rentang 15 tahun. Itu terkait dengan beberapa hal. DPR pun memanggil lembaga terkait untuk membahas polemik transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Berikut adalah hasilnya. Tidak ada perbedaan data terkait transaksi mencurigakan antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan. Sumber data yang disampaikan sama, yakni data agregat transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah yang berasal dari laporan hasil analisis PPATK pada 2009 hingga 2023. Data tersebut merupakan transaksi uang keluar dan masuk, bukan nilai mutlak. Data terlihat berbeda karena cara pengklasifikasiannya dan penyajian data. Dari 300 laporan hasil analisis yang diserahkan ke PPATK, ke Kemenq, dan ke aparat penegak hukum sejak 2009 hingga 2023, sebagian sudah ditindaklanjuti. Ada temuan dari PPATK soal pencucian uang dengan angka 189 triliun rupiah yang dilaporkan ke Kemenq. Laporan itu disampaikan pada 2017 dan 2020. Pengungkapan dugaan tindak pidana asal dan TPPU sudah dilakukan langkah hukum terhadap tindak pidana asal dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Kemenq akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk langkah berikutnya.
Satgas akan segera dibentuk dengan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan mengejar LHP yang bernilai paling besar, dimulai dari LHP dengan agregat 189 triliun rupiah. Komite dan tim gabungan atau Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mantan Ketua MK itu lalu mengungkap modus-modus TPPU dalam transaksi 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang melibatkan pihak luar. Berikut adalah 6 modus TPPU yang diungkap Mahfud. Meski begitu, tindak pidana asal dari pencucian uang belum diketahui dan masih sangat perlu untuk diselidiki. Disebut bisa korupsi itu setelah penyidik melakukan penyelidikan. Kalau belum melakukan penyelidikan ya nggak bisa. Belum ada bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan itu tindak pidana. PPATK kan nggak ada kewenangan penyidik. Dia seperti permainan bola memberikan umpan saja pada para penyidik ya. Kalau diduga aja boleh, tapi jangan dipastikan itu korupsi atau TPPU ya. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Wihadi Wianto mendesak Sri Mulyani dan Mahfud untuk merinci dana yang berpotensi termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan meminta untuk segera mematangkan pembentukan Satgas sehingga terlihat bagian dari transaksi janggal 349 triliun rupiah mana yang harus dikejar. Ya, memang kejadian ini menjadi pelajaran sangat berharga ya. Ini tentu sangat memukul Kementerian Keuangan yang selama ini bekerja berdasarkan kredibilitas, berdasarkan trust. Padahal ketika sekarang dijelaskan secara jernih, dalam situasi yang tenang, publik kan bisa lebih paham apa yang sebenarnya terjadi. Nah, berikutnya kami harus terus bekerja secara transparan, maka apapun yang kami lakukan, kami update ke publik secara terbuka. Yang salah kami hukum, yang bersih, yang benar diberi reward.